Karena memang begitu seharusnya. Itu malah benar. Kalau yakin, itu malah kesannya apa? Kesannya kok ya seperti disampaikan dikatakan pahala, atau kok kesannya ada kesombongan. Nah, maka diterima atau ditolaknya ibadah itu dari mulai Nabi Adam sampai nanti kiamat, itu sama Allah ditutup. Sama Allah apa? Ditutup, tidak ada yang tahu. Ibadah kita diterima atau tidak diterima itu tidak ada yang tahu. Taunya lewat apa? Sekedar prediksi. Prediksi itu apa? Didelok. Oh, setelah ibadah seperti apa? Kemungkinan diterima. Maka muncul kan orang itu kalau hajinya mabrur, pulang haji lebih baik daripada sebelum berangkat haji. Orang itu kalau Ramadannya diterima, nanti di bulan Syawal ibadahnya mempeng. Itu prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Nah, maka sekarang dikatakan oleh para ulama ada dua sebab kenapa diterima atau ditolaknya ibadah itu oleh Allah dirahasiakan. Termasuk Ramadan kemarin, kita tidak ada yang tahu apakah Ramadan kita diterima atau sama Allah ditolak. Seperti orang sholat, Pak, dalam hadis Bukhari, riwayat Imam Bukhari, orang sholat ini ada yang oleh Allah diterima 100%. Mulai takbiratul ihram sampai salam itu diterima semua. Ada yang diterimanya oleh Allah cuma 75%. Karena 25%-nya campur ngantuk didi, campur kepikiran jam tangan kan di tempat wudhu, campur kepikiran apa? Kok sarapannya apa mari pengajian ini jatah kobra. 25%-nya tidak diterima. Ada lagi yang diterima cuma separuh. Gara-gara eling sama Gusti Allah cuma di rakaat pertama, rakaat kedua buyar. Atau sebaliknya, rakaat pertama buyar, rakaat kedua baik. Ada yang diterima cuma 1/10, sampai terakhir ada yang diterimanya sama Allah cuma penutupnya tok. Dan ada yang tidak diterima sama sekali, yang disebutkan dalam hadis itu setelah selesai sholat, sholatnya oleh malaikat digulung. Jadi diibaratkan sholat itu seperti sejadah, sama malaikat apa? Digulung, terus gulungannya itu dilemparkan ke mukanya orang tersebut. Dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya. Nah, itu sholat. Ibadah yang lain sama persis. Panjenengan ngaji, ada yang dari awal mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, sampai terakhir Shadaqallahul Adzim. Ada yang semuanya diterima, huruf per hurufnya diterima sama Allah. Tapi ada yang diterima mek pembukaan itu, ada yang diterima mek tengah itu, ada yang diterima cuma penutupnya tok. Kenapa? Karena Allah itu tidak mau panjenengan ibadah macam-macam. Panjenengan diinginkan oleh Allah ketika ibadah itu fokus. Ramadan juga sama. Ada yang Ramadannya diterima cuma 4 hari, ada yang diterima cuma 10 hari, ada yang diterima cuma 20 hari, ada yang diterima 30 hari. Nah, sekarang kenapa kok diterima atau ditolaknya ibadah itu oleh Allah ditutup? Ada dua sebab. Nomor satu, supaya orang yang ibadahnya diterima tidak sombong. Supaya apa? Orang yang ibadahnya diterima tidak sombong. Karena Allah kesian. Allah tahu kita ini apik titik jumawa. Apik titik wis sirai gede, padahal titik. Allah ngerti, maka itu adalah sunnah Nabi Muhammad, tidak boleh memuji orang di depannya. Betul apa tidak? Kalau khawatir menjadikan orangnya nanti ikhlasnya rusak, kalau khawatir menjadikan orangnya nanti malah ria, kalau khawatir menjadikan orangnya malah sombong, mendingan gak usah dilem, gak usah dipuji, cukup didoakan saja. Mudah-mudahan istiqomah. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada orang di depanmu, disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Ngambil tanah panas, disuruh ngeraup ke wajahnya orang tadi. Brum. Kenapa? Ini orang mau mencelakai panjenengan, bukan memuliakan, bukan. Karena kalau panjenengan dilem langsung, tiba-tiba sholatku didelok gimana? Tak kira gak sing delok, tapi gak apa-apa, cekro deh aku ngalim.
cero deh aku ahli ibadah. Nah, rusak akhirnya. Maka dengan itu Allah tahu hati kita ini lemah. Hebatnya Islam ini. Maka kita yakin betul Islam itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.